Kak mulai ya, Cah. Ibu, ini di-record malah. Nggak usah wis, Wan. Di-record ambek Anatin. Oke. Bisa. Tak tengok. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Selamat adik-adik pagi semua. adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Gimana nih kalian? kabar kalian? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Semoga tetap baik-baik Semoga saja. tetap baik-baik saja ya dan selalu tetap dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali Sekarang kita masih bisa bertemu dengan kesempatan kali ini walaupun secara virtual atau secara online dalam pembelajaran biologi. Sekarang saya ingin perkenalan dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Vinka Sarlina Maharani. Kalian bisa panggil saya dengan sebutan Kak Vinka atau Bu Vinka ya. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan nantinya semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna. Amin. Oke, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, sekarang Ibu mau nanya nih ke adik-adik semua. Kira-kira adik-adik semua pernah berpikir nggak sih kalau kita sedang makan makanan yang telah kita makan itu bagaimana sih proses pengolahannya? Bagaimana sih proses penguraiannya? Kira-kira sistem apa yang berperan dalam proses penguraian makanan itu? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya. Mungkin sistem pencernaan Bu. Ya, betul. Eh, kita hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada manusia. Kita sebagai makhluk hidup kan tentunya membutuhkan energi. Nah, sumber energi itu berasal dari makanan yang kita makan. Jadi tentunya kita harus makan makanan yang bergizi, bernutrisi agar imun kita itu kuat dan terjaga. Apalagi pada musim pancaroba seperti ini. Sekarang ini kan kita harus pintar-pintar menjaga pola makan kita ya. Nah, makanan yang telah kita makan itu nantinya akan diproses, diuraikan, diolah oleh sistem yang namanya sistem pencernaan. Sehingga nantinya akan menghasilkan sumber energi bagi tubuh kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi sistem pencernaan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu mencontohkan gangguan penyakit yang terjadi pada
KI. Mohon maaf. Kembali ya. Baik, Ibu ulangi kembali ya. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama siswa mampu menjelaskan pengertian sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, siswa mampu mencontohkan gangguan penyakit yang terjadi pada organ pencernaan pada manusia. Nah, ini sekarang ada yang tahu nggak apa sih itu sistem pencernaan? Saya Bu izin menjawab. Iya, silakan. Jadi sistem pencernaan itu adalah sistem untuk mengolah makanan menjadi zat gizi yang dibutuhkan lalu membuang sisa yang tidak terpakai. Iya, betul sekali. Jadi sistem pencernaan itu sistem pencernaan yaitu sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh dan berguna untuk energi bagi tubuh. Sekarang proses pencernaan itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, ada dua, mekanisme dan kimiawi. Ya, betul sekali. Jadi, proses pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mekanis. Mekanis yaitu proses fisik mengubah makanan menjadi bagian lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya seperti mengunyah dan mengaduk makanan. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi, yaitu proses penguraian makanan menjadi molekul sederhana dengan bantuan enzim dan asam agar bisa diserap oleh tubuh. Oke adik-adik, setelah tadi kita mengetahui pengertian dari sistem pencernaan, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai bagaimana sih proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Itu kira-kira organ apa saja sih yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan? Simak baik-baik ya videonya.
Oke, setelah melihat tayangan video tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan itu mempunyai organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan ini terdiri dari 6 macam. Yang pertama dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ke anus. Jadi makanan mulai dihancurkan di rongga mulut, lalu turun ke kerongkongan dan diproses di lambung. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus untuk diserap nutrisinya dengan bantuan hati, pankreas, dan kelenjar empedu. Sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh masuk ke usus besar dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Nah, ini 3 organ pendukung pencernaan yang tadi membantu usus halus dalam menyerap sisa-sisa makanan. Yang pertama hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Yang kedua, kantung empedu yang berfungsi menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkan ke usus halus. Yang ketiga, pankreas yang berfungsi menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempelajari atau membahas mengenai gangguan pencernaan manusia. Apa saja sih gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan pada manusia? Yang pertama, apa ada yang tahu ini apa? Ini gangguan apa? Sariawan, Bu. Ya, benar sekali. Ini adalah sariawan yang merupakan peradangan yang terjadi pada mulut dan terasa nyeri bisa saja terjadi pada lidah, gusi, atau bagian mulut lainnya. Yang kedua, ini ada yang tahu gambar apa atau gangguan apa? Keracunan. Keracunan apa? Makanan. Benar sekali. Ini adalah keracunan makanan yang terjadi akibat atau karena alergi pada suatu makanan yang tertentu, bisa saja makanan yang mengandung virus atau jamur, bahkan mikroorganisme yang lain. Contohnya kalau kalian makan makanan yang sudah kan makanan kalian tidak ditutupi dan nanti ada lalat yang menghingga di situ. Nah, itu lalat itu membawa kuman atau virus yang mengakibatkan perut kalian sakit. Kalau ini ada yang tahu ini gangguan pada sistem pencernaan apa? Bagaimana, Dek Evi? Lambung, Bu. Benar sekali. Lebih tepatnya ini adalah gangguan MAC yang merupakan rasa nyeri yang ditimbulkan pada dinding lambung. Gejalanya biasanya ada mual, muntah, ya disebabkan karena makan makanan yang tidak teratur. Jadi kalau kalian makan itu harus teratur, tidak boleh sekarang makan, maksudnya makannya 1 hari sekali.
ataupun makan makanan yang kayak berlemak. Contohnya kayak makanan-makanan yang disukai anak-anak sekarang seperti seblak ataupun basreng atau yang lain-lainnya. Ada yang tahu ini gangguan apa? Sembelit. Sembelit, Bu. Betul sekali. Jadi, ini merupakan gangguan sembelit yang sulit buang air besar dikarenakan fesisnya itu terlalu keras. Hal ini disebabkan karena seseorang itu kurang makan makanan yang berserat seperti sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi, kalian itu harus rajin makan sayur dan buah-buahan agar sistem pencernaan kalian terjaga. Nah, ini adalah gangguan diare. Jadi, ini merupakan buang air besar dengan feses yang terlalu encer dan lebih dengan frekuensi yang lebih sering daripada biasanya. Yang terakhir yaitu gangguan peradangan pada appendix atau peradangan pada usus buntu. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai sistem pencernaan tadi yang meliputi organ-organ yang ada di dalamnya dan gangguan-gangguan yang dapat terjadi dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini Ibu akan membagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu set di Google Classroom. Di sini Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang satu kelompoknya berisi 3-4 orang. Setelah kalian selesai berdiskusi atau selanjutnya hasil kerja dari masing-masing kelompok diupload di Google Classroom ya. Dan jangan lupa Ibu tunggu hari ini pukul 23.59. Jadi silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, Bu. Setelah kita mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia, ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan nggak kira-kira hari ini kita dapat ilmu apa saja? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai sistem pencernaan manusia dari pengertiannya, organ-organ penyusunnya seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar, serta proses mengubah makanan menjadi energi. Nah, kita juga belajar mengenai beberapa gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan MAH. Ya, betul, pintar sekali. Jadi, hari ini kita mempelajari mengenai pengertian dari sistem pencernaan, yaitu sistem yang berfungsi dalam proses pengolahan makanan yang telah kita makan menjadi sumber energi. Selain itu, kita juga mempelajari tentang organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia.
yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita juga mempelajari gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan, yaitu sembelit, diare, ma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silahkan mengerjakan post-test yang sudah Ibu share di Google Classroom. Waktu pengerjaannya 20 menit, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Baik, Bu. Apa di sini sudah masuk di Google Classroom semua? Sudah. Silahkan dikerjakan ya kalau sudah masuk di dalam Google Classroom.
Di waktu pengerjaan pos silakan diklik selesai. Link post test akan Ibu tutup pukul 16.10 ya. Baik, Bu. Semua ya. Sudah selesai semua kan? Halo?
Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Ibu anggap sudah. Baik anak-anak, Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan kembali bahwa LKPD yang sudah Ibu share di Google jangan lupa dikumpulkan di rumah. Jangan dikumpulkan di Google Classroom sebelum atau terakhir hari ini pukul 23.59. Jadi silahkan dikerjakan dengan teliti dan sungguh-sungguh ya. Dan tadi ada yang minta Dan tadi ada yang minta dikirimkan Classroom juga. Soalnya tadi Ibu kirimkan di Google juga. Hanya dari sebagian sebagian siswa ada yang terdengar suaranya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada sekarang Ibu minta tolong nyalakan kameranya dulu ya. Untuk kita foto bersama untuk absensi hari ini. Ayo kameranya dinyalakan sebentar. Semuanya. Ibu ulang kembali ya. Ayo kameranya dinyalakan semua. Oke, siap. 1, 2, 3, cheese. sebentar. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Jangan lupa tugas LKPD-nya ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.